kami pengurus mau mengajak rekan-rekan alumni untuk aktif ya. Pastinya dibutuhkan keras, itu yang paling penting ya. Karena nggak mungkin orang tiba-tiba mau bisa diajak, ayo kesini mau ngapain gitu. Belum lagi kalau misalnya takut di palakin gitu, diminta sumbangan segala macam ya. Terus terang kami butuh banyak insight, butuh banyak bantuan, butuh banyak ide-ide lagi dari senior, adik-adik, yes, yang yuk bantu, mau bantu nggak gitu, asik loh di sini gitu. Karena help me to help you. A I U E O, A I U E O. Beribet. Sahabat Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi Bisnis Atma Jaya, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya Romano Bakti Negara dapat hadir untuk memulai suatu kegiatan yang kita harapkan dapat memberikan manfaat sebesarnya buat masyarakat luas, utamanya buat para alumni dari Atma Jaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Podcast IKFEB, suatu kegiatan di mana ini merupakan suatu ajang kita sesama alumni untuk berkumpul, untuk berbagi, untuk memberikan kembali kepada alma mater kita tercinta, Atma Jaya. Nah, berbagai informasi kita akan hadirkan setiap episodenya untuk dapat memberikan inspirasi maupun motivasi teman-teman semua. Kali ini kita akan mengangkat tema Stay Connected with the Alumni Community, Reunited, Coming Back and Giving Back Better Together. Kali ini sudah bergabung bersama saya di studio Ketua IKFEB periode 22 hingga 2026 yang terbaru, baru saja terpilih di tahun ini, ada Bang Togu Erikson. Halo Bang Togu, selamat bergabung bersama kami di studio. Halo Mano. Gimana? Sehat-sehat Bang? Sehat. Tetap sehat ya Bang? Pasti. Tetap menjalankan protokol kesehatan juga? Prokes pasti. Apa kegiatan ini selain menjadi ketua terpilih IKFEB terbaru? Halo rekan-rekan alumni FEB, saya Togu Erikson. Saat ini saya berkarya di PT Software Indonesia. Kesibukan saya selain pastinya berkarya di IKFEB saat ini, saya juga berkarya juga di organisasi di paroki, dan juga saat ini saya sedang sibuk juga untuk menyelesaikan kuliah saya di salah satu universitas swasta di Jakarta. Kebetulan saya sedang mengambil kuliah jenjang serata 1 lagi nih saat ini. S1 lagi? S1 lagi. Nggak capek Bang Togu? Pokoknya selagi masih bernapas, masih kuat, kita belajar terus. Nggak, istilahnya mau jenjang S2, S3, apa mungkin karena salah jurusan dulu? Oh bukan, kebetulan saya juga sudah selesai menyelesaikan S2 saya. S2, Di kalau Atma boleh Jaya tahu juga. apa? Mengambil jurusan apa? Hukum saya. Hukum. Karena kebetulan kan peminatan saya di akuntansi ya, di pajak ya. Jadi saya ngambil magister hukum untuk memperkuat fondasi saya untuk perpajakan. Nah sekarang S1 lagi, tapi S1-nya apa? Ngambil S1 hukum sekarang juga. Oh, jadi kayak kebalik-balik ya? Maksudnya S2-nya udah hukum, terus sekarang ambil lagi S1 untuk lebih memantapkan apa dasar? Betul. Berarti bukan salah jurusan dulu, Bukan. menjadi akuntan. Kita menambah Oke. ilmu. Nah, itu mungkin itulah kali berbagai informasi itu. Mau usia berapapun, kalau kita masih punya semangat belajar, itu bukan S2 atau S3, tapi kalau memang merasa disiplinnya harus mulai dari dasar, kita mulai lagi dari S1, it's okay, no worries gitu. Asal fokus, asal konsisten, dan pasti kan kalau S1 lebih lama ya. Iya. Gitu. Jadi nggak memikirkan bahwa itu suatu hal yang membuang waktu, mungkin gitu. Tadi sebelum kita ada di studio ini sempat berdiskusi dengan Bang Togu lagi bersih-bersih gereja. Iya. Ya, itu maksudnya apa, Bang Togu? Apa memang itu suatu kegiatan untuk memberikan giving back to the community atau memang senang bersih-bersih? Emang hobinya di bidang cleaning service? Gimana Bang Togu? bukan itu. Jadi bersih-bersih kalau kita dalam bahasa organisasi berarti maksudnya memang ada banyak hal yang harus kita benahi ya. Misalnya mungkin seperti saat ini di IKFEB ya, dari mulai bagaimana administrasinya, kemudian juga bagaimana itu
staffingnya segala macam ya gitu. Jadi itu kan maksudnya bagian part of bersih-bersih juga ya gitu. Oke. Ya, berarti kita nggak salah pilih ya, sahabat Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Atmajaya. Ketua kali ini memang hobinya bersih-bersih, mulai dari bersih-bersih lantai, gereja segala macam, sampai bersih organisasi. Ya, harus. Semoga kedepannya organisasinya solid, Yes. organisasinya bersih, maju, dan lebih dikenal oleh masyarakat. Yes. Sudah hadir juga bersama kami di studio ada Sekjen IKFEP, Udayanto Setiawan. Halo, Bang Uday. Halo Manus. Gimana kabarnya? Sehat, juga, aman. aman. Nah, apa nih kesibukannya Bang Uday ini sekarang? Kesibukan urus keluarga, istri, anak 2, sama ada bisnis kecil-kecilan sendiri, manufaktur perusahaan kimia. Biasanya sih kalau orang yang mengatakan bisnis kecil-kecilan itu biasanya nggak kecil ya, Iya, biasanya sih lumayan lah, ada size yang bisa untuk memberikan. Buktinya apa? Ada kesibukan lain kan, menjadi Kesibukan sekjen lain. di IKFEP. Iya. Berarti kalau misalnya masih kecil kan pasti masih sibuk ya Bang Iya. Togo ya. Amin, Nggak usah sok merendah, diaminin Bang. aja, diaminin aja. Nggak akan diminta sponsor kan sama Bang Togo kan. Endorse besok ya. Merendah di atas bukit. Merendah bisa. Oke, sebelum kita berdialog lebih lanjut dengan dua narasumber kita pada kali ini, kami juga ingin memberikan informasi berhubung ini pertemuan kita pertama di podcast IKFEP. Sekali lagi, kami akan selalu menghadirkan para alumni yang berprestasi di bidangnya, bukan hanya nilai yang bagus, bukan hanya pekerjaan yang mempunyai posisi atau jabatan tinggi, tapi bagaimana sebagai pribadi kita bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan motivasi ke halayak ramai untuk dapat menjadi contoh di Indonesia. Nah, makanya kami juga mengundang para alumni untuk bergabung dengan Ikatan Alumni maupun masyarakat secara luas untuk dapat mengikuti segala kegiatan yang diadakan oleh IKFEP Unika Atmajaya. Baik, kita akan lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke Bang Togo terlebih dahulu nih, mewakili teman-teman yang banyak. Oke. Saya pribadi mungkin juga bisa mengatakan bahwa Ikatan Alumni FEB ini apakah baru berdiri? Apakah udah dari dulu-dulu sebelumnya sudah ada? Kok kayaknya nggak pernah terdengar gitu. Tidak pernah maaf kalau saya salah ya, bukan mengkritisi atau paling tidak masyarakat itu tahu sih ada Ikatan Alumni ini, ada kontribusi positifnya, ada kegiatan yang bisa ikutan yuk untuk bisa memberikan kontribusi ke masyarakat. Mungkin Bang Togo bisa menjelaskan atau memberikan pendapat? Oh, ngomong sejarah berarti ya? Silakan. Oke. Sejarah IKFEP. IKFEP itu kan Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Perkumpulan alumni. Memang saya sampai saat ini sih belum pernah menemukan satu catatan resmi yang mengatakan mencatatkan tanggal berapakah sebenarnya perkumpulan alumni ini berdiri. Namun dari cerita para senior-senior, para alumni-alumni yang terdahulu mengatakan memang sebelum 2006 itu sudah ada perkumpulan alumni. Dulu itu namanya KAFE, Komisariat Alumni Fakultas Ekonomi. Ketuanya, kalau tidak salah satu ketuanya yang saya tahu almarhum Roy Goni. Kemudian kepemimpinan almarhum Roy Goni ini dilanjutkan oleh Pak Bambang Santoso atau biasa dipanggil Pak Oco. Pak Oco ini FE angkatan 78. Beliau itu memimpin Ikatan Alumni dari tahun 2006 sampai 2018. Kemudian dilanjutkan kepemimpinan Ikatan Alumni oleh Bro Michael Suharli dari tahun 2018 sampai 2021. Jadi KAFE itu merupakan embrionya ya? Embrionya, dari betul. IKFEP yang kita kenal Jadi sekarang. dari KAFE kemudian ke IKV karena waktu itu Fakultas Ekonomi masih dikenal dengan FE ya. Jadi namanya masih IKV. Kemudian Secara pelafalan enak juga ya, IKV, kafe gitu. Kafe gitu, lebih enak ya. Lebih enak ya. Ngumpul di mana kita? Di sekretariat kafe gitu. Mungkin bisnis terbaru Bang Uday nanti ada kafe FEB segala macam. Bikin dah. Gitu. Jadi kalau secara kegiatan berarti memang sudah ada dari dulu ya. Sudah ada. Sayang Jadi- sekali kalau
kita nggak bisa belum dapat untuk mengajak alumni yang lebih banyak lagi. Oke. Jadi memang cikal bakalnya tadi yang kafe itu ya, pernah diadakan satu reuni akbar kalau nggak salah tahun 2006, kalau tidak salah tanggal 21 Juli 2006 diadakan reuni akbar di Bidakara. Jadi di reuni akbar itu mulai bermunculan nih alumni-alumni FE. Akhirnya seperti pernyataan buat ayo kita bakukan, kita resmikan menjadi suatu organisasi yang solid. Kemudian dinyatakanlah itu di akta notaris tahun 2007. Nah, perjalanannya kemudian kafe ini punya sekretariat sendiri di lantai 9. Di kepengurusan Pak Bro Bambang Oco. Itu udah buat banyak Mano. Jadi udah buat buletin juga per 3 bulan kalau tidak salah ya. Jadi mencetak buletin, kemudian mencetak majalah. Kemudian didistribusikan kepada alumni-alumni. Baik. Nah, kalau dari sisi visi dan misinya nih, pasti setiap periodenya punya visi yang berbeda ataupun lebih ciamik lah segala macam. Visi misi apa yang Bang Togu bawa untuk periode kepemimpinan kali ini? Oke. Visi IKFEB saat ini, IKFEB sebagai wadah silaturahmi dan berkarya bagi alumninya yang berskala nasional. Itu aja? Itu aja. Oke. Kedengarannya sih kayak lebih simpel ya, lebih sederhana, atau lebih soft. Bukan menggambarkan ketidakpercayaan diri Bang Togu kan? Bukan. Mungkin Justru bisa ini dijelaskan. sangat confidence di sini. Kenapa? Karena kalau saya analogikan manusia ya, perkumpulan alumni ini saya bilang sempat vakum ya, dalam artian apalagi kemarin ada COVID ya, sempat vakum. Jadi kalau digambarkan ini seperti reborn, lahir kembali, mungkin sama sepertinya anak kecil yang mungkin manusia baru berumur 3-4 tahun. Jadi saatnya kita belajar yang simple dulu, kita lakukan yang mudah-mudah dulu, kita kumpul-kumpul dulu, silaturahmi dulu, biar saling kenal dulu, baru nanti akan tercipta tuh hal-hal besar berikutnya. Ya, Bang Uda ini saya setuju juga dengan tadi visi misinya dari Bang Togu bahwa visi itu nggak perlu muluk-muluk ya, nggak perlu kalau bahasa anak sekarang mungkin lebay gitu kali ya. Akhirnya nggak kesampaian, akhirnya nggak menjadi suatu realisasi yang nyata di masyarakat. Jadi yang penting simple, tapi memberikan impact yang besar di masyarakat. Tentunya pasti dari struktur organisasi ada dong yang bisa diinformasikan seperti apa, terus wilayah kerjanya bagaimana dan apa kegiatannya. Mungkin Bang Uday bisa mengelaborasi lebih lanjut. Kalau kita ngomong struktur organisasi, Togu udah bikin bagan. Jadi pada dasarnya secara garis besar kita bisa bagi 3 nih IKFEB-nya Togu nih. IKFEB-nya Togu ada bidang 1, bidang 2, dan bidang 3, itu aja. Bidang 1 kita ngurusin internal, kepengurusan lah, R&D, pengurus, terus pemuktahiran data IT, alumni, terus sama istilahnya kesekretariatan, dokumentasi. Gitu. Untuk bidang 2 kita di saat kita ngurus ke dalam, kita juga harus ngurus keluar dong. Kita harus menggongkan nama IKFEB ini di luaran, biar didengar oleh alumni, non-alumni pun, dosen, fakultas, orang tua, teman-teman, dan siapapun juga. Kita ada komunitas, kumpulan orang-orang yang punya hobi serupa dikumpulkan. Betul. Terus kita ada acara sosial, terus kita juga ada marketing communication, seperti hari ini, podcast. Gitu. Kalau kami lihat berarti dari sisi organisasi KFEB ini udah solid ya, udah wilayah kerjanya udah jelas lah. Kami berusaha untuk memplot itu. Kami berusaha untuk memplot itu. Masalah solid nggak solid tinggal masalah maintenance kita. Tapi paling tidak dari sisi perencanaan dong kan udah ada. Ini loh wilayah kerjanya ini ngapain aja, semua sub bidang yang ada di masyarakat paling tidak sudah bisa terangkul semua. Sudah. Terus tadi bidang 1 dalam, bidang 2 keluar, kita ada bidang 3 juga. Karena anak ekonomi, urusannya cuan, cari duit. Harus ada uangnya. Kalau enggak, kayaknya bukan anak ekonomi ya. Kita ada divisi bisnis, tapi bisnis juga kita cari duit, jangan cari duit semata-mata yang liar dong. Kita
perjudian, kita apa kan nggak mau. Di agree. sini Togu juga bikin koridor, kita ada auditor, kita ada divisi hukum juga untuk itu cukup kenakalan Ya, remaja aja controller dulu ya. lah ya. Kalau main kartu apa segala macam, kalau sekarang mah jangan. Sekarang harus sesuai yang Jangan dulu. di koridor hukum. Oke, tadi sudah berbicara masalah visi. Pasti Ya. kalau organisasi kan ada visi dan misi. Tadi Bang Togo menjelaskan tentang visi. Sekarang coba mungkin bisa disampaikan misinya apa, Bang Togo? Oke, jadi pastinya untuk gimana kita sampai ke visinya itu kan harus ada misi ya. Salah satu misinya itu kita IKFEB ini membuka diri kepada semua alumni FEB. Nah, membuka diri ini maksudnya gimana gitu? Jadi di sini tidak ada eksklusivitas daripada pengurus. Jadi kami pengurus tidak pernah merasa bahwa kami ini top of bagian top dari kalian, tidak. Bagian elit dari Bagian suatu elit. kampus Iya, yang no. Dewan Yang seperti sulit. dewan itu tidak. justru kayak Pelayan. pelayan. Iya, kami ini pelayan. Jadi kami membuka diri. Jadi IKFEB membuka diri kepada seluruh anggotanya. Bahkan untuk seluruh alumni yang belum menjadi anggota. Caranya apa? Jadi misalnya melalui panggilan gitu ya. Dalam IKFEB tidak ada lagi tuh senior junior itu. Mungkin itu hanya sebatas bercanda-bercanda aja. Halo Bang Senior, halo Bang Junior, itu bercanda. Jadi di sini semua sama ya. Jadi tidak ada senior junior, kita membuka diri panggilan tapi tetap kita hormat ya sama yang pastinya itu lebih mas tua. dimanapun Dimana-mana kita pun ada harus ya, pasti. bisa menghormati yang lebih Betul. tua. Jadi tetap ada panggilan Ya. bapak, ibu, mungkin kita sesuaikan sama zaman nih. Kalau lagi sekarang kan bro and sis gitu ya, bro and sis. Tetap juga saya panggil juga abang, abang dan kakak gitu. Seperti itu. Jadi mulai dari hal-hal kecil membuka diri. Kemudian misinya yaitu menghimpun potensi. Caranya apa? Nah, tadi yang udah disebutkan Uday ada di divisi 2 di bidang 2. Disitulah menghimpun potensi. Jadi seperti nanti ada profiling alumni gitu ya. Kita akan jelaskan, oh alumni siapa misalnya nanti profilingnya Uday. Profilingnya seperti apa nih Uday ini? Pebisnis, Pebisnis kimia, itu, tapi kimia. juga sayang anak dan istri. Sayang anak dan istri. Sempet-sempetnya hari ini main ke sini. Ya. Numpang. Izinnya mungkin udah sebulan yang lalu kali, Iya. izin sama istrinya mungkin gitu kali ya. Jangan belum izin. Belum izin, kabur. Visa on arrival. Visa on arrival. Wah, ini mantap. Karena kalau pakai izin Ribet. ribet ya. Ya penting nanti ujungnya minta maaf ya. Jadi bagi tips bagi para sesama suami mungkin gitu ya. Gitu. Oke. Kalau berbicara masalah perkumpulan, masalah ikatan alumni, seberapa penting sih ikatan alumni itu? Biasanya kan cuman kayak orang yang cari kesibukan aja gitu. Orang yang pengen tampil atau cari panggung sendirilah gitu. Mungkin Bang Uday atau Bang Togu bisa menjelaskan seberapa penting ikatan alumni itu. Oke, pastinya perguruan tinggi itu nggak akan lepas juga dari alumni yang sukses. Atau juga alumni yang sukses tidak akan terlepas dari perguruan tingginya ya. Jadi peran alumni ini sangat penting. Ini baik dalam berkelanjutannya si fakultas itu sendiri, kemudian ikatan alumninya. Nah, dengan kita berkumpul, kita bisa tahu nih apa sih sebenarnya kayak saya misalnya kumpul sama ini Uday sama Mano itu ya. Uday butuh apa sih, pengen apa sih mungkin untuk dalam pengembangan bisnisnya gitu. Mungkin ketika perbincangan hari ini, mungkin kita nanti lanjut ngopi-ngopi, Mano bisa kasih tahu, oh main ini chemical gitu. Ada loh di sini, alumni kita juga loh gitu. Nah, sesimpel itu sebenarnya. Nah, kita perkumpulan alumni itu IKFEB hadir sebagai orang tengahnya lah. Ayolah kita kumpul, kita bareng duduk ngomongin ke depannya nih mau bikin apa sih atau lagi jalanin apa sih. Mano lagi ngapain sih sekarang kayak gitu ya. Seperti itu aja. Kita buat sesimpel mungkin. Kayak nanti ada profiling alumni, kemudian nanti kita kumpulkan bisnis-bisnis alumni, misalnya ada kawan-kawan, teman-teman, rekan-rekan yang punya kafe, misalnya pengen dong kafe gue didatengin alumni, nah kita bikin acara di kafenya gitu. Nanti bahas misalnya ketemu sama yang tadi udah bilang ada komunitas lainnya itu, misalnya komunitas sepeda, abis main sepeda, nanti abis main sepeda Car Free Day lewatin dong kafe gue di mana,
Tuh. Termasuk kalau kafenya butuh MC dan moderator ya. Ada Oh, iya. Oh, pasti. Kalau itu langsung kemana udah. langsung ditodong. Oke, mungkin juga ya Bang Uday ya, bahwa dalam suatu perkumpulan itu, ya kan kayak sekarang ya, ada marketplace, Ya. ada apa, saling kumpul sesama vendor, ya, saling memberikan informasi atau kayak ada job fair segala macam gitu. Mungkin itu juga menjadi suatu wilayah kerja dari KAFEP ya, Bang Uday? Kurang lebih seperti itu. Jadi seperti yang Togu bilang tadi kan, kami KAFEP memberikan wadah. Wadah untuk apa? Sebetulnya yang di dalam hubungan bisnis profesional, entah orang kerja di kantoran ataupun pebisnis yang seperti saya, entrepreneur, gitu. Jejaring itu nomor 2 pentingnya selain hoki. Kalau untuk bisnis untuk kerja, yang penting hoki. Benar. Hitung-hitungannya tuh ya, tanggal baik apa segala macam Karir tuh kan. bisa naik selain kerja keras pasti hoki. Bisnis bisa laku selain kerja keras pasti ada hoki. Nomor 2 yang penting jejaring. Kita bikin spider web. Dari mana spider webnya? Kita sama-sama dari Atma Jaya tuh, dari ekonomi gitu. Manusia-manusia ekonomi yang telah lulus, nggak sedikit yang orang hebat tuh. Ya. Bang Uday sudah merasakan manfaat dari ini? Sangat. Sebelum ada ikatan alumni, setidaknya zaman dulu kita kuliah ada seksi-seksian. Ya. Seksi J tahun 99 masih berkumpul. Kelas, Terus kelas. belum lagi UKM seperti UKM sepeda, UKM sepak bola, seperti bela diri. Pasti alumni-alumninya masih pada kumpul. Why not kita kumpulkan juga yang ekonomi dan bisnisnya? Karena apa? Jejaring semakin lebar, jejaring semakin luas, spider web kemana-mana. Itu luar biasa efeknya loh, gitu. Entah jadi ya rantai produksi, rantai marketing. Kadang masyarakat sebetulnya sudah sadar sih ya manfaat dari networking itu sendiri. Cuma mungkin kita perlu mengingatkan kembali. Ini tuh sebetulnya betul. manfaatnya jauh lebih besar. Bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, bukan hanya sekedar cari kesibukan ya. Baik, Bang Uday, Bang Togu, jangan kemana-mana dulu. Kita akan lanjutkan diskusinya di segmen kedua. Baik sahabat Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Atma Jaya, kita masih akan berbincang dengan narasumber kita pada kali ini. Tetaplah bersama kami. Sahabat alumni KAFEP Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya, kembali lagi bersama kami di program podcast IKAFEP. Tadi kita dari awal berbicara nggak pakai masker ya. Ini bukan berarti kita tidak patuh dari sisi protokol kesehatan. Kita juga tadi udah tes ya. Udah tes belum? Udah pasti udah vaksin juga kan? Vaksin keberapa? 3. Bang Uday? 16. Hah? 16. Itu joki apa? Usaha sampingan berarti ya Bang Togu ya, joki vaksin. Sampai habis nadi. Jangan ditiru ya sahabat alumni. Masalah protokol kesehatan kita selalu menjalani dengan ketat. Sebelum kita mengadakan setiap kegiatan juga kita pasti akan dites. Walaupun alhamdulillah angka sudah menurun, tapi bukan berarti kita lengah atau kita abai. Tidak memperhatikan bahaya yang kemungkinan terjadi. Nah, kita juga berbicara masalah pandemi. Dalam situasi di mana hubungan kita sebagai sesama manusia kadang menjadi renggang, kadang menjadi tidak ada
perasaan untuk saling memiliki. Segala aspek masalah dinamika mulai dari sosial, ekonomi maupun dari sisi politik terjadi di era pandemi. Sudah 2 tahun ya kita istilahnya ya. Ya, jangan sampai berkepanjangan lagi ya Bang Togu dan stop lah. Bang Uda ya. Nah, menumbuhkan kembali kebersamaan. Bagaimana kita sebagai sesama manusia ini kita punya apa? Human touch. Itu yang kadang Itu yang kurang. hilang kan? Ya, hilang. Terutama adik-adik mahasiswa yang ada di Atmajaya ini rata-rata kuliahnya online. Ya, daring pasti. Rata-rata mungkin belum tentu tahu teman sesama kelasnya nih, tahu mungkin ya, tapi hubungan sesamanya tuh juga nggak kayak kita dulu. Kita dulu ada di BKS ya. Nongkrong. Ada Tiap di hari mana? ketemu loh ya. Ada salib, samping lift, Samping segala lift, macam iya. ya gitu. Ada kegiatan-kegiatan yang membuat kita tuh lebih punya rasa persaudaraan, punya rasa kebersamaan. Di Sumantri ya kita di istilahnya apa? Dibecek-becek sama senior segala macam ya. Mungkin kita pikir dulu apa sih ini gitu, tapi kita merasakan Oh, itu iya, sebagai iya. suatu hal yang menumbuhkan apa? Rasa kecintaan kita Ya, terhadap betul. sesama teman maupun institusi ini. Nah, tugas IKFEB berarti untuk mengumpulkan kembali utamanya alumni ini. Boleh dong kita tahu misalnya dari data alumni seberapa sih yang aktif, seberapa yang seharusnya yang dari lulusan, saya nggak tahu ditarik tahunnya dari mana, mungkin Bang Togu bisa menjelaskan. Oke, untuk data alumni yang saat ini kita milikin ya, itu baru 1447 lah ya mungkin ya untuk dari Itu yang aktif, itu data alumni aktif yang terdaftar terdaftar. ketika serah terima dari kepengurusan sebelumnya ke kepengurusan kami 1447 ditambah kemarin baru saja ada rekan-rekan alumni yang lulus di wisuda Juni kemarin minggu lalu itu kita dapat tambahan data dari fakultas dari FEB 189 data alumni. Namun jumlah ini kalau saya hitung itu belum sampai 5%-nya dari keseluruhan alumni FE yang sudah ini ya lulus ya, maksudnya dinyatakan lulus dari FEB ya. Itu mungkin ya 5% lah bisa dikatakan gitu. Jadi Total berarti sangat berapa sedikit. tuh? Dari itu Mungkin- dari Atmajaya berdiri apa? Iya, Coba. dari Atmajaya berdiri Secara mungkin total dari berapa, Bang mungkin kalau perhitungan saya sudah ada 20.000 lulusan FE FE aja. FE saja. Karena S1? S1, S1 itu baru S1 S1 saja. ya. Karena kan kalau kita lihat dulu pas zaman kita kayak Romano kan angkatan 98, Uday 99. Zaman kita dulu kan satu angkatannya masuk aja untuk kelas akuntansi aja katakan 800 orang ya. 800 sampai 700 manajemennya sebanding biasanya kan berarti 1.400. Tambah dengan teman-teman dari ISP 1.500. Kalau dari satu angkatannya setengah aja yang lulus gitu. Berarti kan 800-an ya. Jangan ngitung setengah yang lulus dong, Bang. Itu Kalau tapi apa? simpelnya 1.000 Kalau lah bisa katakan dia. semua gitu Iya, loh. lulus 1.000 gitu. 1.000 kali 10 range ya, dari 1980 sampai katakanlah 1990. Ya. 10 kali 1.000 itu udah berapa? 10.000 kan berarti Iya. kan. Seperti yang tadi Bang Uday bilang, networking itu menjadi suatu Iya. pengaruh yang signifikan ya dari sisi bisnis ya. betul. Itu kalau misalnya bisa dikumpulkan, ayo kita guyup lagi nih bareng-bareng. Menjadi suatu kekuatan. Bukan bikin partai baru ya berarti ya, Bang Togu ya gitu. Partai Tapi apa maksudnya- namanya tuh? Partai Semanggi gitu. Partai Semanggi. Kita punya sejarah loh, ikut dalam perjuangan reformasi Yes. di Republik ini. Benar. Kita menjadi saksi sejarah. Saksi sejarah. Gitu. Jadi apa yang bisa dilakukan sama Bang Togu nih untuk data alumni ini nih? Sayang banget kan kalau Sayang banget saya. ya seperti saya bilang, seperti saya kemarin dapat informasi salah satu alumni kita juga ada yang jadi menteri, Iya. pasti juga ada yang ekonom. Iya. Saya berapa kali mewawancarai Bu Afiliani. Bu Afiliani. Di Alobank. waktu saya dulu masih menjadi sebagai penyiar Iya. dan sebagai jurnalis, tapi saya nggak pernah tahu kalau beliau juga ternyata lulusan dari Atmajaya, Angkatan 81 beliau. angkatan 81. Saya tahunya dulu dia ya ekonom dari Indef atau Iya. ekonom dari UI gitu. Berarti kan beliau sebelum mematapkan sebagai ekonom,
fundamentalnya, dasarnya ada di Atma Jaya. Atma Jaya. Nah, Betul. buat sahabat alumni juga belum tentu mungkin tahu siapa sih alumni-alumni di Atma Jaya. Yes. Mungkin kalau lebih banyak orang tahu ya, Bang Uda ya. Jadi apa? Ada rasa kebanggaan, ada Betul. rasa Iya, pengen gabung. Gitu. betul. Mungkin Betul. Bang Uda mau kasih pendapat. Jadi sebetulnya ini sharing aja pengalaman pribadi ya, gitu, mengenai kenapa gabung ke IKFEB. IKFEB itu seperti apa? Pada dasarnya saya tidak punya visi misi yang sewah dan semulia itu, gitu. Karena dulu pas masih kuliah sering berorganisasi, sering gabung kepanitiaan bareng Togu, bareng senior-senior, bareng adik-adik kelas yang lain gitu. Kita merasakan kok enak ya organisasi ya. Kok enak ya kumpul-kumpul bareng, nongkrong meskipun mata sampai sepet, gontok-gontokan budget, rapat kerja atau sendiri di Senat, BPM, UKM, mana-mana. Pengalihan kita- ya itu juga ya. Daripada hal-hal yang tidak positif. Betul. Ya, betul. Tapi Lebih kok baik seperti itu. ujung-ujungnya kebawa ke dunia kerja pengaruh loh. Ya. Ya. Leadership kami terbentuk di situ. Dituntut untuk ngurusin orang dengan 1001 macam karakter. Ya. Terus 2, mental kita tergojlok. Wah, itu apalagi. Dikasih target pokoknya nggak mau tahu bulan depan launching nih acara. Pembicara belum dapet, transportasi berantakan. Waktu itu Jakarta mungkin kena banjir, lagi ada demo. Nah, bits of moments yang kayak begini yang membuat kami mateng gitu. Jadi setelah ada kesibukan keluarga, kerja, rutinitas harian, pergi pagi, pulang malam, malamnya ngurus keluarga, besok pagi begitu lagi, timbul kekangenan ya. Kekangenan pengen kayak dulu lagi nih gitu. Bukan kangen pacar yang dulu kan, Bang Uday. Lupa ya, asik. Saya berusaha pancing, sebenarnya ternyata dia pakemnya Biar udah cerita. ini ya. Biar cerita, ternyata jago juga Oh, Bang Uday. ditahan Ini. ya. Soalnya ada yang Mentalnya. pantau. Listnya ada sih kalau mau dibaca. Ada yang pantau soalnya, takut daripada jadi masalah nih. Pengen gitu ketemu Togu, ketemu Gome, ketemu Widi, kayak bukan kangen gontok-gontokan ya, tapi Kangen dosen juga nggak Bang Uday? kangen juga. Yang no yang kasih gue D kemarin. Oh yang ini yang dulu ngebantu kita lagi kesusahan, ternyata oh nilai kita di jack up biar bisa ngambil LKS banyak gitu. Termasuk dosen-dosen yang ngebantai, Ya. itu juga. Kurang lebih justru mereka yang paling dikangenin. Iya, betul. maksudnya kalau dulu mungkin kita merasa bahwa dosen-dosen yang killer ya, dosen-dosen yang ngebantai, ngasih nilai pelit apa segala macem, bahkan sampai nulis seperti yang saya selalu, kalau misalnya dalam diskusi, nama harus huruf besar, huruf kecil, harus disiplin. Ya. Dulu kita mungkin sebel, tapi ternyata setelah masuk ke dunia kerja, kita merasakan manfaatnya itu. Mungkin ya, Bang Uday tadi juga Bang Tojo juga bilang, kita jadi pribadi yang lebih Yes. resilient, lebih disiplin. Mungkin gitu ya Bang Tojo. Kurang lebih kayak gitu. Bang Uday ya. Ya. Jadi banyak hal yang membuat kangen. Banyak hal yang membuat akhirnya kita bisa memberikan yuk bareng-bareng lagi yuk gitu. Mungkin Bang Togu bisa apa ya? Kasih tahu dong, ngajak nih yang lain nih, ayo gabung ke kita gitu. Maksudnya sebagai alumni itu giving back again, seperti Yes. tema kita pada hari ini, giving back again seperti apa gitu. Saya yakin juga Bang Togo menjadi ketua bukan hanya sekedar pengen gaya-gayaan ya, tapi Yes. pengen selain senang bersih-bersih ya tadi Bang Togo bilang gitu. Bang Togo mungkin bisa menyampaikan pendapat. Oke. Pastinya Bersih-bersih. kalau kita mau ngajak orang ya, maksudnya kan sekarang kan kami pengurus mau mengajak rekan-rekan alumni untuk aktif ya. Ya. Pastinya dibutuhkan trust. Itu yang paling penting ya, karena nggak mungkin orang tiba-tiba mau bisa diajak, ayo kesini mau ngapain gitu. Belum lagi kalau misalnya takut palakin gitu, misalnya Nah, diminta itu. sumbangan segala Betul, macam betul. ya. Jadi di kepengurusan kita ini saat ini, saya meyakinkan rekan-rekan alumni bahwa tidak ada iuran wajib. Mm-mm. Untuk jadi anggota tidak ada iuran wajib atau iuran sukarela, tidak ada. Tapi kalau donasi boleh-boleh aja kita terima ya. Nggak menolak, Nggak menolak. tapi nggak ditodong. Iya, dalam tapi arti kita nggak kayak menodong. gitu. Jadi supaya
Alumni ini punya ketertarikan untuk masuk ke dalam. Nah, yang kita butuhkan apa nih? Ide, banyak ide. Ayo, mungkin saat ini apa yang disampaikan pengurus hanya sebatas 2-3 lembar kertas, 2-3 lembar kertas konsep. Kita butuh loh, teman-teman. Misalnya kayak kita pengen punya apa ya? Kita bikin dong sesuatu yang gini. Misalnya kayak bagaimana sih caranya persiapan menghadapi masa pensiun. Nah, itu kan butuh tuh kita seperti gitu kan. Nah, itulah kita buat, ayo kita buat acara-acara ini, kegiatan-kegiatan ini, supaya nanti untuk yang kita jalankan ini, itu bisa berguna untuk semua alumni. Berguna juga buat kita. Kayak misalnya tadi berbicara persiapan menghadapi pensiun ya. Mungkin saat ini kami ini mungkin belum kepikiran, tapi kami butuh loh input-input ya dari alumni-alumni, rekan-rekan alumni yang saat ini sudah menjalani masa pensiun, mungkin bisa sharing atau mungkin ada jalannya ini loh, kalian coba buat ini gitu. Karena tidak semuanya bisa hanya bukan bisa. Tidak semuanya dinilai dengan uang saja. Betul, betul. Jadi bukan hanya kontribusi itu merupakan sumbangan-sumbangan. Iya. Buat apa kalau hanya sekedar iuran? Iya. Nanti dananya besar juga apa? Ya kita nggak tahu Mau mau ngapain? ngapain. Iya, Mau ngapain kan itu ya. Tapi jangan khawatir, sahabat alumni, di sini kumpulannya akuntan yang jago-jago. Kemarin aja waktu kita kelulusan EY itu ya, Iya. rata-rata lulusan dari S2-nya Maksi ya, S2 Magister Magister Akuntansi Akuntansi. itu dengan nilai yang IPK 4. 4,0. Saya sebagai memberikan sharing, saya Sharing, sampai, bisa ya, Maksi lagi ya. Itu gimana? Hebat ya gitu. Iya. Maksudnya, ya kalau dari otak saya mungkin nggak nyampe gitu. Tapi bagaimana itu menjadi suatu ya itu bukan hanya sekedar sumbangan, bukan hanya sekedar uang, Iya. tapi kalau punya kemampuan lebih. Karena kan ada tenaga, ada pikiran yang bisa disumbang saran. Nah, saya mau ke Bang Uday nih, melalui masalah kebersamaan, integrasi. Pasti kan ada kegiatannya, ada platformnya, segala macam. Mungkin boleh disampaikan apa sih kegiatan yang udah gong nih, udah jalan nih, atau udah berjalan maupun mungkin ke depannya, supaya para pemirsa kita ini juga ikutan dong, mungkin bermanfaat buat pekerjaan mereka gitu. Oke, kalau masalah gong, kita gong besarnya kita belum gongkan. Baru gong-gong kecil. Bukan gong yang di bawah itu ya. Bukan. Itu gong Karawitan Gamelan Jawi. gitu ya. Karawitan itu. Kita juga punya ini loh. Sahabat alumni, kita juga punya kesenian tradisional ya, gamelan ya. Jadi Karawitan. di sini bukan hanya sekedar berbicara masalah ekonomi, bisnis apa segala macam, tapi kita juga peduli budaya gitu ya. Iya. Silakan. Bang Uday, Jadi teruskan. gong-gong kecil ini yang kami siapkan untuk menyiapkan ke gong yang lebih besar lagi gitu. Setidaknya kami pengurus baru, benar-benar baru hitungan bulan. Bayi aja duduk belum ya gitu. Tapi kami berusaha untuk menyiapkan organisasi IKFEB ini ke depannya mempunyai fondasi yang cukup kuat. Kami ingin membuat suatu legacy atau warisan di sini gitu. Kita buka aja IKFEB ini, AD/ART-nya kami belum punya. AD-nya sudah ada, tetapi sedang dalam proses penggodokan untuk mendapatkan AD yang sempurna. Anggaran rumah tangga sedang dalam perbaikan. Lebih banyak kami ngurusin organisasi ke dalam dulu, seperti pemuktahiran data-data alumni, terus G-form untuk pendaftaran alumni baru, gitu. Terus mengenai untuk keluarnya, kami baru 1-2 kegiatan. Satu kegiatan itu kami melalui platform kami di Instagram. Ada Marketplace Day ya. Iya, Marketplace Day di mana alumni-alumni yang punya usaha kami gongkan melalui Bisa promosi. di situ gratis tanpa bayaran. Kami wawancara, kami endorse gratis setiap hari Sabtu kemarin. Sudah berjalan 4 kali atau 2 bulan selama ini. Boleh Terus, dikatakan berarti saling support ya kita semua di sini ya. Ya. Di situ
ya pokoknya ngiklan gratis siapa yang nggak mau sih? Pasti Ya. banyak yang masih punya usaha kan gitu. Kalau kita punya teman yang sukses, kenapa kita harus Why not? tidak suka, Betul, ya kan? betul, Justru betul. malah kita senang. Iya. Makin banyak teman-teman yang lebih sukses. Terus kedua podcast. Hmm. Ini podcast hari ini adalah acara perdana podcast dari divisi 2-nya IKFEB. Iya. Di bawah marketing communication gitu. Jadi podcast ini akan dibuat acara secara Berkala, berkala reguler. dan bergulir terus ya. Karena ini yang kami bilang gong-gong kecil ini. Untuk menyiapkan gong besar, mungkin nanti ada kejutan program gede dari Togu yang tunggu tanggal mainnya aja deh gitu. Jadi kami sekarang pokoknya nggak berdiam diri. Masalah organisasi di dalamnya kami siapkan, organisasi di luarnya juga kami siapkan. Ya, jadi terus terang kami butuh banyak insight, butuh banyak bantuan, butuh banyak ide-ide lagi dari Para senior-senior, teman-teman, adik-adik. alumni semua. Yes, yang yuk bantu, mau bantu nggak gitu, asik loh di sini gitu. Karena help me to help you, bahasanya seperti itu. Kalian pasti juga akan mendapatkan hal yang positif, sangat-sangat positif dari hal ini. Boleh dikasih tahu dong, kalau mau bergabung tuh kemana? Mesti daftar ke Banyak kelurahan atau platform, ada pengantar banyak platform. keterangan polisi apa gimana? Surat keterangan baik, BI checking segala macam. BI checking. Oh sulit. Sulit ya. Jangan sampai kedengeran Sri Mulyani ntar. Kita ada platform medsos, kita ada Instagram. Ya. Ya, FB Group juga ada. Bisa dicatat @ikafeb.uaj. Kita juga ada FB Group. Iya. Dicari aja FB Group IKFEB ya. IKFEB ya. IKFEB, FB Group. Nanti ada di sini ya. Asik. Ya, belum lagi kita juga ada G-Form. G-Form nanti mungkin akan di Ada linknya mungkin Ada bisa linknya. disampaikan Kan di deskripsi untuk ya. alumni-alumni silakan mendaftarkan di G-Form. Tidak ada berlembar-lembar pertanyaan, paling 1 sampai 2 halaman saja. Habis itu kita akan mendapatkan nomor keanggotaan. Nomor keanggotaan kayak NIM. Zaman dulu kita mahasiswa dapat NIM, ini dapat nomor keanggotaan untuk menjadi anggota IKFEB. Pastinya paling ada, itu. betul. Pastinya ada benefit juga dengan kita menjadi anggota ya, mendapatkan nomor anggota. Misalnya nanti kita akan buat seminar-seminar bisnis katakan itu. Mungkin untuk yang udah punya nomor anggota pasti akan mendapatkan harga khusus. Pastinya seminar bisnis yang kita buat nanti atau pelatihan-pelatihan bisnis. Dan informasi lebih awal tentunya pasti kan. Betul. Nah. Dan itu pastinya kan akan kita berikan yang mungkin yang kalau basic pasti free ya. Kita kasih ya untuk yang basic pasti kita berikan pelatihannya secara free. Tapi kalau yang udah Profesional, sertifikasi, sertifikasi atau menghadirkan pembicara yang kompeten, Ya. itu mungkin ada biayanya. pasti ada biayanya, Tapi lebih kontribusinya. murah. Tapi untuk anggota kita berikan lebih murah. Itulah manfaatnya. Dan juga diberikan informasi lebih awal supaya mereka bisa mengatur jadwalnya mungkin Betul. seperti itu. betul. Dan yang pastinya untuk tadi kan sudah disampaikan Uday mengenai pengisian data. Kami pengurus meyakinkan, menjamin bahwa data yang rekan-rekan sampaikan kepada kami simpan dengan baik. Bentuknya itu pun kami hanya percayakan ke beberapa orang saja untuk mengelola data ini, karena kami yakin bahwa data ini adalah satu hal yang privacy ya, itu nggak boleh sembarangan juga orang tahu ya. Kita sangat menjaga data-data rekan-rekan yang diinput ke dalam G-Form yang kami akan sebarkan mungkin nanti di deskripsinya ya. Jadi bahkan nggak semua pengurus di IKFEB tuh bisa akses ke Iya, data betul, tersebut betul. kan ya. Karena terus terang sekali banyak kegiatan, banyak peristiwa atau berita-berita yang kita melihat bahwa data apa bocor, bahkan instansi-instansi yang saya nggak mau menyebutkan nama instansinya apa, tapi ya instansi pemerintah bocor, akhirnya digunakan untuk marketing, untuk apa ya, kita sebagai pebisnis atau di marketing tahulah ya, itu data itu buat apa kan gitu. Biasanya dijual belikan, jadi mahal, jadi apa suatu komoditas tertentu. Iya, gitu. betul. Tapi berarti
Bang Togu, Bang Doi menjamin nih, semua data alumni yang itu aman. Aman. Oh, juga data-datanya kan paling seputar apa? NIM, seputar apa? Email, nomor email, telepon. Email, telepon. Yang pasti hobi harus ya. juga. Ya. Karena itu masalah ada, kita melihat komunitas Ya, apa segala macam. kan. profesi juga, profesi. Nggak butuh rekan-rekan. rekening bank kan, Oh, nggak enggak, butuh KTP, nggak butuh apa data anak, data apa segala macam juga kan. Kata kenangan, kata mutiara gitu. Di UGU ya. Zaman dulu banget. Terus termasuk ada ini juga, kita butuhkan juga data data profesional, rekan-rekan alumni. Oke. Alumni itu rekan-rekan bekerja di mana, Ya. berkarya Karir di mana, sekarangnya di karir mana. sekarang, bisnisnya apa, itu kita butuhkan. Itu mungkin sebetulnya untuk memudahkan kita kalau kita mau bikin acara nih serupa kayak gini Iya, nih ya, betul. kita Iya, ngundang betul. membahas topik tentang ekonomi, bursa saham, apalah segala macam, banyak hal gitu supaya bukan hanya sekedar dari sisi apa ekonomi aja, bisa jadi dari sisi sosial kayak pengayaan dari sisi soft skill, Yes. ya Betul. kan, pidato, public speaking, berbicara di depan umum, mungkin bisa seperti itu ya. Baik, terakhir nih, Bang Togu, tantangan ke depannya nih. Ini kan masih 2022. Semoga pandemi tidak berkepanjangan ataupun kita ruang geraknya bisa lebih aktif lagi gitu. Bang Togu mungkin bisa menyampaikan nih, tantangan ke depannya apa yang bisa dirasakan, mungkin itu akan jadi challenge tersendiri. Ya. Jadi memberikan informasi bahwa teman-teman alumni yuk kita sama-sama bahu-membahu untuk kembali memberikan kontribusi ke Atmajaya, bukan kembali ke kisah lalu, CLBK, cinta lama bersemi kembali. Nggak juga ya, gitu, jangan dong. Biasanya banyak gitu. Ada nanti di kolom komentar. Silakan Bang Togu. Oke, kalau ngomong tantangan memang Hmm. jadi begini ya, tanpa kita sadarin sebenarnya, ini menurut saya pribadi ya, saya pribadi sebagai Togu ya, tanpa kita sadari waktu kita kuliah di FE, sebenarnya kita diciptakan untuk menjadi seorang individu yang unggul. Itu nggak terbantahkan, lulusan kita itu tercetak menjadi orang-orang yang unggul. Tapi as a individu, jadi hanya kadang ya setelah lulus ya Lupa. berjuang sendiri Berjuang gitu sendiri. ya, berkelana sendiri. Nah itu agak ini ya, mungkin untuk manggilnya gitu, ayo dong kesini. Ya mungkin ada perasaan, oh saya nih single fighter dulu, pejuang sendiri gitu. Nah, jadi udah terbentuk seperti itu individu-individu yang tangguh. Nah, Buat itu, apa saya membuang waktu untuk Nah, itu. kesini lagi gitu kan, ibaratnya seperti itu. Nah itu kita harus juga dari pengurus untuk buat Oke. kegiatan-kegiatan yang sebenarnya kita kalau lihat sekarang kan orang tuh banyak terbentuk sekarang di komunitas-komunitas ya. Mungkin sekarang ada banyak komunitas. Misalnya sukanya lari, Vespa atau saya Vespaan, nggak boleh nyebut merek ya. Sunmori, Motor, Sunmori segala macam. atau main golf gitu Iya. ya. Nah, dengan data itu kita bisa kumpulkan, misalnya kita buat acara, oh ternyata banyak loh rekan-rekan alumni di sekitaran Yang punya hobi tertentu BSD yang punya atau hobi tertentu gitu, regional misalnya atau BSD wilayah regional tertentu tertentu. ya. Kita bikin, yaudah bikin Dikumpulin. yuk nanti misalnya acara golf di daerah Karawaci untuk rekan-rekan di daerah Jakarta misalnya seperti Baik. itu. Jadi memang tantangannya adalah mengembalikan kembali kebanggaan kita dulu. Karena kan mungkin setelah lulus itu mungkin udah agak lupa ya gitu ya, Atmajaya. Tapi sebenarnya sih kalau kata teman ada yang bilang nggak peduli tapi kangen, pengen dengar gitu, pengen Kangen intip-intip. buburnya, kangen pangsitnya ya. Iya. Kangen mereview orang di Iya, BKS. Udah nggak ada ya Bang di BKS itu. Mungkin seperti itu ya. Kalau boleh saya tarik kesimpulan berarti sebetulnya apa? Sebisanya kita menjadi senior yang waktu kita jadi junior itu kita membutuhkan pribadi yang seperti itu. Penuh informasi yang bisa menjaga, bisa memotivasi, bisa membantu juga. Kalau misalnya ada kesulitan, kesini gitu. Bukan hanya ke adik-adik kita yang masih kuliah saja juga, tapi sesama alumni nih. Karena kan pasti namanya bisnis ya, Bang Uda ya, Bang Togu pasti ada pasang surut. Nah pada saat nanti misalnya ada teman yang punya kesulitan dari sisi bisnis, oh cari vendor susah atau pengadaan Gitu, segala macam betul, ya. atau kualitas
batu bara waktu itu ini ya ketinggian. Kualitas batu bara speknya seperti apa? Saya punya nih, saling menghubungkan, saling terkoneksi. Mungkin itu saja dulu kali ya pada edisi perdana kita kali ini. Yes. Mungkin beberapa episode kita bisa juga membahas tentang balik lagi kenangan-kenangan masa lalu seperti Bang Uday tadi bilang ya. Nostalgia zaman dulu. Nostalgia. Baik sahabat alumni IKFEB, demikian tadi perbincangan kita dengan Togu Erikson, Ketua IKFEB Unika Atmajaya periode 2022-2026 dan juga Bang Udayanto Setiawan, Sekjen IKFEB. Kami berharap teman-teman semua, sahabat semua, sesama alumni, yuk kita balik lagi, kita bareng-bareng lagi, kita guyup lagi, kita bersama lagi, giving back again, kita reunited, coming back stronger together. Karena mau sehebat apapun kita, kalau kita sendiri, kita pasti akan melimitasi diri kita sendiri. Tapi kalau kita bersama, pasti kita akan bisa jauh lebih besar lagi. Baik. Saya Romano Baktinegara, senang sekali dapat menemani edisi perdana podcast IKFEB pada kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, tapi jangan kemana-mana dulu, karena sesudah ini ada informasi yang pasti bermanfaat. Misalnya webinar apa nih yang akan diselenggarakan, ataupun juga misalnya yang butuh sertifikasi akuntansi, sertifikasi apa, audit, perpajakan, segala macam. Pastinya Unika Atmajaya punya semua itu dan memberikan kredibilitas yang jauh lebih baik dibandingkan institusi yang lain. Akhir kata, salam sejahtera.